Yo guys, Welcome to Dcast Semangat Podcast. Oke, jadi kali ini episodenya tuh sangat spesial nih Yoko. Spesialnya tuh apa nih kak? Kita akan bahas-bahas tentang tapi sebelum itu aku mau tanya dulu nih. Kira-kira teman-teman yang nonton episode dari podcast SMA Negeri 2 Tenggala ini udah pada liburan belum sih? Berhubung video ini kan ditayangkan di bulan Juni. Betul sekali. Mungkin kalau kelas 9 sama kelas 12 ini sudah libur kak, karena sudah melaksanakan PSAJ. Betul banget tuh Yoko. Kira-kira dari teman-teman kelas 9 udah pada nentuin belum sih? Udah ada planning belum sih buat lanjut ke SMA mana, SMK ataupun mungkin MA? Nah, kayak gitu. pada episode kali ini kita akan bahas lebih lanjut tentang SPMB. Betul banget, SPMB di tahun 2025. Tapi sebelum itu aku jeda dulu nih Yoko. Kita kan belum perkenalan nih. Iya tuh kak, sampai lupa saking asiknya. Oke, jadi mungkin kenalin, halo teman-teman, aku Giselle. Kemudian di sebelah aku ini siapa? Aku Yuka. Oke, di episode kali ini kita akan menjadi presenter. Nah, otomatis kalau presenter pasti ada narasumbernya dong. Betul sekali. Yang akan menemani kita buat ngobrol asik tentang SPMB tahun 2025. Oke, marilah kita sambut bersama-sama narasumber spesial kita pada episode kali ini, Ibu Hajar Listiani SPD MPD. Selamat datang Ibu. Boleh saya Oke, luar biasa sekali. Apa kabarnya Ibu Ruli hari ini? Alhamdulillah sehat, senang ketemu dengan kalian yang selalu rame. Kalau nggak rame nanti boring dong jadinya. Ada lagi kalau nggak rame. Oke, betul banget. Oke, kira-kira Bu Ruli ini udah berapa lama nih di SMA Negeri 2 Tenggala itu? Boleh cerita dong, sharing dikit. Oke. Saya itu ke Semada sejak kalian belum lahir tentunya. Oke. Jadi udah lama banget ya. Betul. Tahun 91 saya itu masuk ke Trenggalek, langsung di Semada sampai sekarang. Hitung sendiri yuk berapa tahun? 91. Berapa tahun nih juga? 34 tahun. Itulah selama itu saya di sini. Luar biasa sekali Bu Ruli. Pastinya banyak nih pengalaman-pengalaman yang berkesan nih bagi Ibu Oke. Ruli. Boleh diceritain dong Bu, bagaimana pengalamannya di Semada? Banyak sekali. Kalau tadi kalian sudah hitung 34 tahun ya. Betul banget. Jadi 34 tahun itu mulai Semada itu per paralelnya itu masih 3 kelas. 3 kelas. Jadi kelas 10-nya 3 kelas, kelas 2-nya 3 kelas, 3 kelas, nah hanya 9 kelas. Sampai sekarang per paralel 9 kelas. Waduh. Sekarang sudah 3 kali lipat. Berarti Bu Ruli ini udah menyaksikan perkembangan Semada Semada, nih, betul. dari yang dulunya hanya 3 kelas per angkatan, sekarang udah 9 dengan muridnya yang udah sebanyak ini Yoko. Betul. Keren Angkatannya sekali. sudah 300 berapa? 300 sekian itu. Betul banget. Jadi sudah murid yang saya ajar pertama kali itu sekarang putra putrinya sudah sekolah di SMA. Jadi saya sudah ngajar cucu saya. Aduh, tepuk tangannya dulu dong. Keren. Nah, luar biasa sekali nih ya kalau diingat-ingat. Dan teman-teman nih, aku juga mau sharing, Ibu Ruli Sulistiani ini merupakan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan tentunya, dan beliau ini juga sebagai pembina dari organisasi kita yang ada di SMA Negeri 2 Trenggalek, OSIS dan juga MPK. Oke. Nah, Bu Ruli bisa dong ceritain perbedaan antara SPMB tahun ini dengan juga apa Kak, kalau dulu itu PBDB. Betul banget. Nah, PBDB Tahun aku 2023 dan juga Yuka di 2024. Oke, betul banget. Bu Ruli bisa. Iya, jadi gini, sebenarnya perbedaannya tidak begitu jauh. Pertama hanya berubah di istilah. Kalau dulu PPDB, sekarang SPMB. Kalau dulu jalur-jalurnya itu yang jalur terakhir itu jalur zonasi, sekarang jalur domisili. Kalau dulu istilahnya itu ada prestasi lomba, prestasi rapot, itu semuanya tetap sama. Jadi hanya beberapa istilah itu yang berbeda. Itu pertama. Tapi ada juga perbedaan lagi di aplikasinya. Kalau dulu namanya sesuai namanya ppdbjatim.net, sekarang yang dipakai spmbjatim.net. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang berbeda lagi itu mungkin cara penguploadannya. Kalau dulu di saat kita ngambil PIN misalnya, kita hanya ngupload, nggak begitu banyak yang diupload, hanya kakak seperti itu. Sekarang ditambah lagi dengan SKL-nya harus diupload. Kemudian ada surat pernyataan dari orang tua yang menyatakan bahwa data yang diisikan itu adalah betul-betul asli.
itu harus tanda tangan di atas materai 10.000. Kemudian nanti setelah di saat verifikasi itu anaknya kalau sekarang itu harus datang sendiri. Kalau dulu enggak, Dulu masih bisa diantar ya. bisa. Sekarang harus anaknya datang sendiri ke sekolah yang muncul di saat dia pengambilan PIN, itu seperti itu. Terus nanti di situ muncul berita acara, di mana berita acara itu nanti di print rangkap 2, ditandatangani oleh operator sekolah yang memverifikasi, yang satu dibawa oleh siswanya sendiri, yang satu disimpan oleh sekolah yang memverifikasi. Di antaranya itu yang berbeda dulu dan sekarang. Berarti di tahun ini lebih ketat Lebih juga ketat, daripada tahun lebih- kita. lebih ribet, Iya, iya. Juga. Betul. Kalau zamannya Kak Gisel dulu nih, Oke. masuk ke SMA Negeri 2 Trenggalek ini lewat jalur apa? Oke, yoga. Jadi dulu di tahun 2023 waktu dulu masih PBDB aku masuk di tahap kedua. Jadi prestasi nilai rapor. Oh. Ya. Kalau Yuka sendiri gimana di 2023? Tahun 2024 Kak saya. Oh iya, maaf ya, yang 2023 kan saya. Iya, saya 2024 tuh lewat tahap 1, prestasi non akademik, Oh, berarti piagam ya? piagam penghargaan, betul sekali. Kalau menurut Bruli ini lebih mudah yang mana nih kira-kira? Buat pengurusannya berkas-berkas dan juga yang lain-lainnya. Jadi sebelum saya ke situ ya, Mm-mm. berarti kalian ini sebenarnya anak-anak berprestasi saya dong. Aduh, Yang satu lewat jalur rapor, Iya. satu lewat jalur rapor berarti nilainya bagus. Satunya lewat jalur prestasi berarti prestasi. Ya, lomba-lombanya kan bagus. Nah, itu Amin. ini salah satu bukti keunggulan Amin. Semada. Jadi gini, kalau untuk setiap jalur itu sebenarnya perbedaannya tidak begitu banyak. Cuman ada beberapa hal terkait dengan rapot yang tahap kedua, sistem penilaian rapot. Kalau dulu itu nilai rata-rata rapot semester 1 sampai 5 ditambah dengan indeks ditambah akreditasi sekolah asal, sekolah SMP-nya. Tetapi kalau yang sekarang sekolah SMP-nya akreditasinya sudah tidak ikut diolah. Jadi hanya rapot siswanya semester 1 sampai 5 kemudian ditambah indeksnya. Hanya itu yang diolah, kemudian nanti akan di-ranking oleh aplikasi. Sebenarnya hanya itu. Jadi saya kira tidak begitu rumit sih, tetapi tidak tahu kalau nanti, karena sekarang belum saatnya pendaftaran, sekarang masih masa-masa mencari PIN. Jadi kita belum bisa membuka aplikasinya, yang kalau saat daftar nanti yang diupload apa seperti itu, karena kita belum bisa buka. Jadi kita belum tahu perbedaannya nanti di apa. Sebab kalau di Juknis itu hanya itu, jadi tidak begitu banyak berbeda dengan tahun-tahun kemarin sih. Oh gitu. Jadi tahun kita bisa dikatakan lebih simpel atau lebih rumit nih? Lebih Yuko, simpel kira-kira? sih Kak. Saya pikirnya lebih Yang simpel. berbeda lagi di prosentase mungkin ya. Kalau yang tahun kemarin itu tahap 1 itu prosentasenya hanya 25%, tahap 2 25%, yang tahap 3 yang zonasi itu yang paling banyak yaitu 50%. Nah, yang sekarang tahap 1 itu 40%, tahap 2-nya tetap 25%. Nah, yang tahap 3 domisili itu yang dikurangi jadi 35% bedanya. Gitu, Tahap 1 lebih banyak sekarang. Jadi peluangnya bagi teman-teman nih, utamanya di kelas 9 SMP yang lagi duduk di bangku kelas 9 SMP, ini masih memiliki banyak sekali kesempatan juga, apalagi di tahap satunya. Tahap 1, karena tahap 1 itu sudah berapa persen tadi? Bertambah 15%. Baik, betul banget itu. Nah, sebelumnya kita kan tadi udah bahas banyak banget nih Betul, tentang SPMB, SPMB. sistemnya kayak gimana, perbedaannya kayak gimana. Kemudian kita mungkin bisa bahas lebih lanjut lagi tentang SMA Negeri 2 Tegal itu seperti apa. Nah, Jadi betul teman-teman adik-adik kelas 9 yang hari ini menonton video ini, episode podcast ini bisa tertarik nih, mungkin bisa memasukkan SMA Negeri 2 Trenggalek di pilihan kalian buat lanjut ke Lanjut tingkat sekolah, selanjutnya. Iya, betul. betul banget. Nah, kira-kira Ibu Ruli, kira-kira apa sih yang bisa dibanggakan dari SMA Negeri 2 Trenggalek ini? Mungkin dari gelarnya atau apanya gitu. Iya, kalau kita bahas kelebihan SMA Negeri 2 Trenggalek, satu hari tidak bakalan cukup. Oke, luar biasa dong. Karena banyak sekali. Iya, banyak sekali. Satu episode juga gak bakalan cukup. Iya, tapi gini, jadi intinya bahwa dari predikat SMA Negeri 2 Trenggalek itu saja sudah banyak sekali. Jadi kalau saya boleh cerita,
Di awal kita punya sebagai penghargaan dari kementerian itu adalah sebagai sekolah sahabat keluarga. Sekolah sahabat keluarga itu adalah satu sekolah di mana yang kerjasama antara 3 pilar, wali murid, orang tua, dan keluarga besar. Wali murid, siswa, dan keluarga besar SMA Negeri 2 Trenggalek itu terjalin erat. Itu makanya kita mendapat penghargaan sebagai sekolah sahabat keluarga. Itu yang pertama. Dari situ kita lebih maju lagi selangkah karena kita berkaitan dengan sekolah sahabat keluarga, akhirnya kita menuju ke sekolah ramah anak, di mana sekolah ramah anak ini adalah kita merupakan satu-satunya di Jawa Timur tingkat SMA, yaitu sebagai sekolah ramah anak yang terstandarisasi, jadi sudah bisa sebagai rujukan bagi sekolah-sekolah lain. Itu kita. Kemudian selain itu kita juga sebagai sekolah adiwiyata mandiri, di mana untuk tahun ini kita sudah memperpanjang waktunya. Jadi saking lamanya kita mendapat predikat sekolah adiwiyata mandiri, kita sudah saatnya memperpanjang, dan alhamdulillah tahun kemarin kita sudah mendapatkan sertifikat perpanjangan itu. Jadi kita tetap sebagai sekolah adiwiyata mandiri. Ya. Kemudian kita juga sebagai sekolah sehat tingkat provinsi. Kenapa sih Bu kok sampai tingkat provinsi kok sampai nasional? Nah, itu ceritanya gini. Jadi kita tahun 2019 Desember kita dapat penghargaan juara 1 tingkat provinsi sekolah sehat. Harusnya di 2020 kita maju ke tingkat nasional. Tetapi takdir berkata lain, tahun 2020 Covid masuk ke Indonesia. Kalau kita tidak bisa apa-apa. Nah itu akhirnya lomba sekolah sehat tingkat nasional pun tidak diadakan. Makanya kita hanya berhenti sampai di tingkat provinsi. Andai kalau pandemi nggak datang ke Indonesia, kita tembus banget. Itu kemudian yang terakhir yang barusan sudah kita dapat yaitu SRC Sekolah Religious Culture. Nah itu dari Kementerian Agama. Jadi lengkap kita dari Kementerian Pendidikan dapat, dari Kementerian Sosial P3A itu dapat, dari Kementerian Agama kita dapat. Itu predikatnya semua. Itu lengkap banget. Itu baru-baru yang dahulu-dahulu aduh enggak terhitung sudah. Gini. Sekolah ramah anak intinya di mana? Beda loh dengan sekolah yang bukan ramah anak. Kalau di sekolah lain yang bukan ramah anak, kalau kalian datang terlambat diapakan? Disuruh nyapu, disuruh di rumput gitu kan. Nah, kalau sekolah ramah anak tidak ada seperti itu, tidak ada hukuman fisik, itu tidak ada. Itu bedanya kita. Itu sekolah ramah anak. Berarti kita itu udah modern banget sih, Modern, udah nggak ada hukuman yang kayak gitu mah, not our style gitu ya. Oke, not my style. Yes, ya betul banget. Tapi beneran sih kata Bro ini, kalau kita bahas-bahas lebih lanjut lagi, kita kupas lebih dalam lagi, ini mah 1 episode, 100 episode juga gak bakalan kelar teman-teman. Itu semada. Karena yang baru-baru saja sudah sebanyak itu, gimana yang tahun-tahun sebelumnya? Itu masih sekolahnya, belum gurunya, belum muridnya. Nah ini kalau kita bahas prestasi semuanya mah, oke, kita gak bakalan selesai. Betul, beribu-ribu episode mungkin ya. Oke, dari Bro Apa kita bikin film ya? Oke. Ini setuju banget ya. Ini service 9 catat ya. Ini service 9. Boleh di notes. Bruli sendiri yang bilang. Oke. Kemudian ini dari Bruli mungkin ada harapan buat SPNB tahun 2025 ini. Kesan dan pesannya untuk teman-teman kelas 9 SMP. Jadi saya berharap untuk anak-anakku kelas 9 yang mau mendaftar ke Semada, silakan, kami dengan tangan terbuka akan menerima kalian dengan segala program yang ada di Semada. Kami akan suguhkan untuk anak-anakku semuanya, dan kami berharap mudah-mudahan untuk tahun ajaran 2025-2026 nanti kita akan mendapatkan siswa-siswa baru kelas 10 yang betul-betul berprestasi, betul-betul bisa mendongkrak prestasinya Semada, bisa betul-betul mengharumkan namanya Semada. Itu yang saya harapkan. Nah, tadi kan udah harapan nih. Sekarang boleh dong Bu Ruli nih kasih tips untuk adik-adik kelas 9 SMP nih. Bagaimana nanti untuk daftarnya, untuk caranya gimana untuk daftar di Semada biar gimana ya, biar lancar gitu ya mungkin ya. Iya, betul. Jadi gini, untuk pertama dari tahap pengambilan PIN ya, dari rumah siapkan
yang KK-nya asli dan fotokopi, kemudian SKL-nya asli dan fotokopi, rapotnya difotokopi juga. Kemudian setelah itu semua disiapkan, kalau misalnya kalian bisa ambil PIN sendiri pakai HP, silahkan, tidak apa-apa. Nanti baru verifikasinya ke sekolah yang muncul di situ. Sehingga saat verifikasi biar tidak bolak-balik ke rumah ke rumah sekolah, kalian sudah siapkan tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, itu setelah diverifikasi jarak 3 jam, maka PIN akan muncul, bisa kalian lihat di HP, pakai HP di spmpjatim.net itu tadi. Nah, kemudian setelah PIN muncul, tinggal nunggu tanggal pendaftarannya. Tanggal pendaftaran tahap 1 tanggal berapa, tahap 2 tanggal berapa, tahap 3-nya tanggal berapa. Kalau yang tahap 1 itu ada beberapa jalur ya. Jadi untuk tahap 1 itu ada jalur afirmasi. Afirmasi itu yang dipakai adalah kartu-kartu yang dimiliki. Kartu apa aja sih? Itu ada kartu PIP, bisa kartu PKH, nah seperti itu ya. Kemudian setelah tahap afirmasi, tetap jalur afirmasi tetap di tahap 1 itu bisa juga menggunakan jalur prestasi lomba. Di jalur prestasi lomba ini yang dipakai adalah piagam-piagam kejuaraan, entah juara apa saja itu selama kalian di SMP. Nah, itu yang dipakai untuk masuk melalui jalur prestasi lomba. Di 2 jalur itu ada lagi jalur untuk ketua OSIS. Ketua OSIS khusus untuk ini ada golden ticket tersendiri. Jadi ketua OSIS bisa mengupload SK-nya, SK dari sekolah asal bahwa kalian pernah menjadi ketua OSIS mungkin di kelas 2 atau kelas 1-nya. Tuh. Kemudian bisa juga melalui jalur Hafiz Quran. Jadi minimal 2 juz, silakan dipersiapkan sertifikat piagam atau surat keterangan atau kartu-kartu yang ingin Anda upload, ingin diupload melalui jalur yang kalian pilih. Itu tahap 1. Nah, jikalau tahap 1 kalian belum diterima di satu sekolah, artinya belum dapat sekolah, kalian bisa ikut lanjut di tahap 2. Tahap 2 ini nanti yang di ranking itu adalah rata-rata rapotnya. Jadi yang tadi sudah saya katakan diolah dengan indeks tadi itu. Nah, di situ muncul nilai kalian nanti berapa. Itu yang di ranking, oleh aplikasinya. Jadi setelah tahap 2 nanti berdasarkan nilai rapotnya, misal kalian sudah diterima di satu sekolah, berarti Anda sudah stop, sudah tidak boleh mendaftar di satu sekolah. Tetapi kalau misalnya kalian belum dapat sekolah, masih boleh lanjut, silakan Anda mendaftar lewat jalur domisili. Tetapi untuk jalur domisili ini hanya bisa diikuti oleh anak-anak yang domisilinya berada di dalam rayon sekolah yang dituju. Jadi misalnya anak Panggul mau daftar ke SMA 2, kalau lewat jalur domisili itu tidak bisa. Itu yang terakhir adalah itu. Jadi ada 3 tahap yang bisa diikuti oleh kalian semuanya. Silakan, kami menunggu kalian semua di SMA 2 Trenggalek. Oke, jadi kami semua keluarga besar SMA Negeri 2 Trenggalek sudah siap nih menunggu teman-teman yang keren, teman-teman yang hebat dari SMP yang tahun ini mau duduk di bangku SMA. Kelas 10, betul. Oke, betul banget. Jadi for your information aja, ini ada tambahan. Jika teman-teman ingin mengetahui fasilitas di Semada itu kayak apa, kegiatan di Semada itu seperti apa, ada apa aja sih di Semada, itu boleh banget cek di akun Instagramnya SMA Negeri 2 Trenggalek dan juga OSIS Semada. Kemudian juga ada TikTok di akun OSPK Semada. Kemudian kita juga ada program baru nih, Yukel. Ada ekoran ya, Bu. Betul. Oke. Banyak berita yang masuk di ekoran itu ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ekoran itu kok terbitnya setiap hari Minggu, ya, setiap hari Satu Minggu minggu sekali. ya, 1 minggu sekali, setiap hari Minggu kita muncul ekoran. Di situ akan ada seluruh kegiatan yang ada di SMA 2 Trenggalek selama 1 minggu itu akan muncul di situ. Itu Keren. bedanya. Sekolah lain tentu ada dong. Jadi itu adalah rekap seminggu, ada event, kemudian ada prestasi, ada kegiatan juga banyak sekali. Oke, jadi mungkin episode kali ini udah sampai situ aja, Yukel. Iya, dong. Oke, Oke. mungkin Sudah bisa- panjang, mungkin nanti bisa dilanjut di lain waktu. Oke, mungkin nanti ada part 2, part 3 dan seterusnya.
Oke, mungkin sebelum itu kita boleh jargon dulu nih, yuk Kak. Jargonnya Semada nih, jargon kebanggaan. Kalau kita bilang Semada, jawabnya pasti bisa. Oke, udah mungkin bisa lihat kamera yang ada di tengah. Oke, yuk pimpin dong. Semada pasti bisa. Oke.